Diabetes mellitus. Dalam perjalanannya dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi yang tersering adalah gangguan pada mata, yang kedua gangguan pada ginjal, dan kemudian juga yang ketiga adalah gangguan pada saraf yang disebabkan karena kerusakan dari pembuluh darah. Berdasarkan penelitian memang angkanya itu mencapai kurang lebih sampai 50% dari penderita diabetes mellitus yang akan melanjut menjadi retinopati diabetika. Sebenarnya retinopati diabetik ini apa sih, Dok? Retinopati diabetika itu adalah suatu kelainan pada retina karena tingginya kadar gula darah di dalam penderita diabetes mellitus. Apakah semua penderita diabetes ini nantinya akan jatuh ke dalam kondisi retinopati? Berdasarkan penelitian memang angkanya itu mencapai kurang lebih sampai 50%. Tapi gangguan retinopati diabetika itu sendiri kan ada tahapannya ya, Dok. Berdasarkan mungkin ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk bisa menjadi retinopati diabetes. Kebutaan yang disebabkan oleh diabetes mellitus ini sebenarnya bersifat avoidable dan tapi irreversible. Halo sobatku, salam sehat. Senang sekali saya Dr. Yohana bisa kembali menyapa Anda dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un, Solo Baru. Sobatku, kali ini kita akan membahas tentang satu penyakit yang tentunya sudah tidak asing bagi para sobatku sekalian. Yang akan kita bahas kali ini adalah penyakit kencing manis atau nama ilmiahnya adalah diabetes mellitus. Diabetes sendiri dalam perjalanannya dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Komplikasi yang tersering adalah gangguan pada mata, yang kedua gangguan pada ginjal, dan kemudian juga yang ketiga adalah gangguan pada saraf yang disebabkan karena kerusakan dari pembuluh darah. Bersama saya kali ini sudah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau akan banyak menjelaskan kepada kita terkait salah satu komplikasi dari diabetes yang paling sering terjadi pada mata, yaitu retinopati diabetik. Kita sapa Dr. Riani Nilam, spesialis mata, Fellow Phacoemulsification and Fellowship Medical Vitrio Retina. Dr. Nilam, apa kabar, Dok? Baik, Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat selalu ya, Dok? Puji Tuhan, sehat. Baik. Dr. Nilam mungkin bisa perkenalan sedikit, Dok, bagi para sobatku sekalian nih, Dok. Silahkan, Dok. Perkenalkan, nama saya Nilam, saya dari bagian mata. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit UN kurang lebih 6 tahun. Saya berasal dari Semarang, terima kasih. Tinggalnya kan di Sukoharjo ya, Dok? Iya, Dok, cuman besarnya di sana. Oh, besar di Semarang. Lahir di Semarang juga, Dok? Enggak sih, Dok, di Seragen. Oh, lahirnya di Seragen. Pindah. Lahir di Seragen, besar di Semarang, dan sekarang berkarya di Sukoharjo ya, Dok? Ya, di Rumah betul. Sakit Dr. Un Solo Baru. Dokter Nilam, kalau bicara tentang diabetes, Dok, ini kan satu penyakit yang memang kita sering dengar ya, Dok, di masyarakat gitu. Sakit apa sih sakit kencing manis? Selain dari darah tinggi gitu ya, Dok. Dok. Kayaknya penyakit kedua yang sering kita dengar sehari-hari gitu. Nah, kalau melihat data yang dilansir oleh Badan Kesehatan Dunia, Dok, atau WHO, itu kan ternyata retinopati diabetik ini merupakan penyebab kebutaan nomor 4 di dunia. Dan pada tahun 2010 ternyata sejumlah 39,3 juta orang di seluruh dunia mengalami kondisi retinopati diabetik. Kemudian kalau kita lihat data di Indonesia, dari sekian besar penderita diabetes di Indonesia, ternyata 42,6%-nya juga mengalami kondisi retinopati diabetik. Angka yang cukup besar ya, Dok? Sangat besar, Dok. Iya, hampir separuh dari total populasi penderita diabetes ternyata bisa mengalami kondisi retinopati. Iya, betul. Nah, Dokter Nila mungkin bisa dijelaskan dulu, Dok, bagi para sobatku. Sebenarnya retinopati diabetik ini apa sih, Dok? Retinopati diabetika itu adalah suatu kelainan pada retina yang disebabkan karena tingginya kadar gula darah di dalam penderita diabetes mellitus.
Jadi ketika kadar gula darahnya tinggi, itu akan terjadi suatu proses kimia yang nantinya akan berpengaruh pada kondisi pembuluh darah pasien tersebut. Dimulai dari mungkin dindingnya menjadi lebih rapuh atau ada salah satu komponen dari penyusun dinding pembuluh darahnya yang menjadi lebih hilang. Sehingga pembuluh darahnya tersebut memiliki kerentanan untuk mudah bocor begitu, Dok. Kalau terjadi kebocoran, akibatnya isi dari pembuluh darah itu kan darah ya, Dok ya. Di sana dia mengangkut berbagai macam komponen, misalnya protein, lipid, cairan. Kalau pembuluh darahnya dia bocor, maka darahnya akan keluar sehingga bisa terjadi perdarahan di retina matanya, bisa terjadi pembengkakan juga di retina matanya. Ketika terjadi perdarahan dan pembengkakan yang mungkin bisa terjadi di bagian manapun di retina, tapi kalau dia mengenai pusat dari penglihatan sentral mata kita atau di makula, dia bisa menurunkan tajam penglihatan atau menjadi kabur yang sangat signifikan. Sehingga hal itu tentu sangat berpengaruh pada kualitas hidup dari seseorang ya. Dan biasanya memang diabetes mellitus ini kan terjadinya di usia yang masih produktif. Sehingga diabetes mellitus ini menjadi salah satu penyebab hilangnya penglihatan pada penderita yang masih aktif, masih bekerja gitu. Jadi sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Iya. Nah, kalau tadi lihat total prosentase yang mengalami retinopati kan hampir separuh tadi ya, Dok. Iya, Dok. Sebetulnya, Dok, apakah semua penderita diabetes ini nantinya akan jatuh ke dalam kondisi retinopati atau gimana, Dok? Ya. Berdasarkan penelitian memang angkanya itu mencapai kurang lebih sampai 50% dari penderita diabetes mellitus yang akan melanjut menjadi retinopati diabetika. Tetapi gangguan retinopati diabetika itu sendiri kan ada tahapannya ya, Dok, berdasarkan mungkin ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk bisa menjadi retinopati diabetes gitu, Dok. Jadi sebetulnya tidak semua penderita diabetes nantinya pasti mengalami retinopati diabetik, tidak ya, Dok. Nah, kalau gitu, Dok, mungkin bisa dijelaskan nih, Dok, faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang penderita diabetes ini lebih berisiko untuk mengalami retinopati? Ya. Pada penderita diabetes mellitus yang punya resiko untuk terjadi retinopati diabetika tuh faktor utamanya adalah durasi dari pasien itu menderita diabetes mellitus. Jadi semakin lama pasien itu menderita diabetes, maka kemungkinan terjadi retinopati diabetikanya menjadi lebih tinggi. Kalau berdasarkan jurnal mungkin mulai ada keluhan retinopati diabetes pada penderita DM itu setelah 5-10 tahun. Tapi tergantung ya, Dok, kan diabetesnya ada dua ya, ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau tipe 1 mungkin bisa lebih awal munculnya sehingga evaluasi kita jadi jauh lebih ketat. Kalau untuk faktor resiko lain selain tadi durasinya, tentu ketika pasien diabetes sudah terdiagnosis retinopati diabetika, maka faktor utama yang mempengaruhi perkembangan dari tahapan awal, dari tahapan ringan sampai ke tahapan berat dari retinopati diabetikanya dipengaruhi oleh kontrol gula darahnya. Jadi kalau kontrol gula darahnya itu baik, otomatis dia lebih terkontrol atau perubahan jadi perburukannya jadi lebih lambat. Tapi ketika kadar gula darahnya itu naik turun, tidak pernah stabil, maka bisa menjadi jauh lebih cepat. Bahkan tidak perlu menunggu 5 tahun, mungkin komplikasinya sudah jadi lebih berat gitu. Faktor yang lain selain itu tensi darah. Jadi seperti yang kita tahu, tensi darah jika tinggi itu juga bisa mengakibatkan gangguan pada pembuluh darahnya. Jadi kita tahu tadi diabetes mellitus merusak dinding pembuluh darah, hipertensi juga mengganggu pembuluh darah, itu akibatnya jadi mempercepat terjadinya kerusakan pada retina matanya. Faktor yang ketiga kolesterol. Kalau sampai terjadi kadar kolesterol yang tinggi di dalam darah, itu menurut penelitian bisa meningkatkan terjadinya hard exudate pada retinopati diabetika. Lalu mungkin yang selanjutnya kehamilan. Cuma memang kalau kehamilan tidak semuanya terjadi pada orang hamil terus nanti diabetes kan tidak ya, Dok. Tergantung hormonal dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau pada pasien hamil kemudian kita tahu ada diabetesnya, mungkin evaluasi screeningnya bisa dilakukan secara lebih awal supaya tidak terjadi perburukan. Lalu faktor yang lain merokok. Merokok sih sebetulnya bukan faktor utama, cuman seperti yang kita tahu merokok juga mengakibatkan adanya gangguan makrovaskuler pada pasien. Sehingga harapannya kalau sudah terdiagnosis diabetes ya
kalau bisa merokoknya bisa dihentikan. Gitu. Baik. Jadi sebetulnya ada banyak faktor ya dok yang berpengaruh, terutama juga faktor-faktor lain di luar diabetes sendiri tadi. Ternyata tetap harus dijaga dengan baik ya dok, supaya tidak memudahkan timbulnya retinopati gitu ya dok. Nah dokter Nilam, kalau tadi dibilang durasi menderita diabetesnya nih dok, meskipun orang ini menderita diabetesnya misalnya udah 6 tahun nih dok, tapi selama 6 tahun ini dia berhasil menjaga pola hidupnya kayak yang tadi dok, dari makanan memang menjaga sehingga kadar gula darahnya juga sangat terkontrol dengan baik, demikian juga mungkin tensinya juga bisa terkontrol dengan baik. Apakah dimungkinkan bahwa retinopatinya juga nggak timbul nih dok? Jadi pada penderita diabetes yang bisa mengontrol gula darahnya dengan baik dan faktor resiko lain dikontrol dengan baik, itu kalau dia sudah lebih dari 5 tahun masih tetap ada kemungkinan terjadi komplikasi retinopati diabetika, tapi mungkin bisa bertahan di tahapan gangguan kerusakan yang ringan dan sedang. Karena memang retinopati diabetika itu ada tahapannya dokter, dari mulai gangguan yang ringan sampai gangguan yang berat, dan pada gangguan ringan sampai sedang itu belum menimbulkan gangguan penglihatan. Tapi begitu gangguannya sudah berat, nah itu baru bisa menimbulkan penglihatannya jadi kabur. Penurunan penglihatannya terjadi bila gangguannya sudah di derajat berat gitu ya dok. Itulah sebabnya kenapa pasien retinopati diabetes itu seringkali tuh terdeteksinya ketika sudah terlambat, karena pada stadium awal sampai sedang itu tidak ada keluhan apa-apa. Gitu. Baik. Nah sebenarnya kalau stadium awal nih dok, gimana sih dok cara kita tahu nih dok, atau cara kita bisa deteksi awal sehingga tadi yang dibilang dokter Nilam tidak terlambat gitu dok? Apakah ada gejala awal yang mungkin kita bisa curiga ke arah situ dan segera periksa? Pada pasien retinopati diabetika yang tahapan awal tuh memang gejalanya tidak terlalu signifikan, tapi mungkin ada salah satu patokan yang bisa dipelajari untuk supaya pasien diabetika itu bisa lebih aware apakah ini sudah sampai mengganggu mata atau belum gitu ya dok. Yang pertama mungkin lihat titik-titik hitam terbang-terbang, atau misalkan dia melihat ke area tengah lalu tiba-tiba ada bulatan hitam. Jadi kayak kalau saya biasanya membiasakan ke pasien tuh, pasien ketika melihat orang tuh badannya kelihatan tapi wajahnya nggak terlalu terlihat. Atau misal ketika dia melihat garis lurus itu jadi tiba-tiba berbengkok atau ada putus-putus. Jadi ada pemeriksaan khususnya memang dok, namanya Amsler grid, untuk bisa kita melihat apakah penglihatan di area tengahnya itu sudah terganggu atau belum. Lalu yang kedua tentu penurunan penglihatan, dari mulai yang derajat ringan sampai yang derajat berat. Cuman memang karena mata itu ada dua, jadi seringkali kalau kaburnya hanya satu mata tuh pasien belum merasa bahwa ini kabur ya, sampai ketika mungkin pasien tidak sengaja menutup salah satu matanya, baru beliaunya tahu bahwa ternyata mata yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri lebih kabur begitu ya. Lalu yang ketiga mungkin ada perubahan warna. Jadi karena bagian saraf mata kita yang sangat penting untuk penglihatan warna itu adalah di area makula. Jadi kalau pusat saraf penglihatannya terganggu karena retinopati diabetika, maka penglihatan warnanya, kontrasnya jadi lebih turun. Kemudian yang paling harus digarisbawahi memang karena dia tidak ada gejala yang terlalu berat pada gangguan retina yang ringan sampai sedang, maka memang seharusnya screening awal itu tetap kita lakukan begitu pasien itu terdiagnosis diabetes mellitus, supaya nggak telat gitu ya dok. Karena semakin awal dia terdeteksi bahwa penderita ini punya retinopati diabetika, kalau kita lakukan tata laksana yang tepat, maka prognosisnya atau hasil keberhasilan terapinya menjadi tinggi. Karena kebutaan yang disebabkan oleh diabetes mellitus ini sebenarnya bersifat avoidable dan tapi irreversible. Maksudnya apa? Kalau blindness yang avoidable itu sebetulnya kebutaan yang bisa dihindari. Tapi begitu dia mengalami gangguan sampai mengakibatkan tajam penglihatannya turun, memang sangat susah sekali untuk bisa mengembalikan seperti ke kondisi awal sebelum penyakit itu ada. Jadi prinsip screening awal pada penderita diabetes mellitus, terutama di mata ya, itu kita sangat penting untuk mencegah terjadinya kebutaan. Jadi kalau disampaikan tadi begitu
diagnos nih kena diabetes, lebih baik sekaligus dilengkapi screening dengan dokter mata gitu ya dok, untuk melihat kondisi terutama pembuluh darah di bagian retina ya dok. Retina ini di belakang mata gitu ya dok, istilahnya kalau kita ngomong ke orang awam ya dok. Dan itu memang nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya dok. Harus menggunakan alat khusus untuk melihat kondisi pembuluh darahnya terutama ya dok. Nah, untuk screening awal, kemudian perlu dilakukan screening lanjutan atau enggak dok? Misalnya nih setahun sekali atau 6 bulan sekali atau gimana dok? Gini, kalau pada pasien diabetes kemudian dilakukan screening awal untuk pemeriksaan ada tidaknya retinopati diabetika, nanti kita menentukan ini ada atau tidak. Kalau memang misalkan ada, ya nanti kita tentukan derajatnya yang mana, karena dari tiap derajat gangguan retinopati diabetika itu ada waktunya. Cuman perlu kita ingat kita hidup di negara berkembang Indonesia, di mana tidak semua pasien itu memiliki kepatuhan untuk bisa mengontrol gula darahnya dengan baik. Jadi, makanannya enak-enak ya dok. Jadi lebih baik kita agak lebih sering mungkin ya dok. Kalau yang ringan mungkin bisa 2-3 bulan sekali. Kalau berat mungkin lebih sering lagi ya, sampai 1 bulan sekali. Karena memang karakter, jadi kita tidak bisa matok semuanya harus sama, tergantung dari karakter pasien itu sendiri. Kita lihat kontrol gulanya selama ini bagaimana. Kalau memang cenderungnya terkontrol dengan baik, pasiennya well educated, bisa menerima arahan dengan baik, kita mungkin bisa agak lebih jarang 3-6 bulan. Tapi kalau pasiennya kadar gula darahnya naik turun, kemudian mungkin rumahnya jauh dan lain sebagainya, kita bisa lebih sering gitu dokter. Oke, jadi nanti sobatku kalau sudah screening, dokter mata akan menentukan kapan harus screening ulang gitu ya dok. Dan harapannya juga bisa dipatuhi sesuai dengan advice dokter untuk mencegah terjadinya retinopati tadi ya dok. Karena ternyata memang bisa dihindari. Jadi sebaik mungkin periksa secepat mungkin supaya belum terjadi sesuatu yang akhirnya jatuh pada kondisi yang irreversible tadi ya dok, yang mungkin susah untuk dikembalikan seperti awal gitu ya dok. Baik, kemudian kalau pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter mata sendiri nih dok, sebenarnya nanti yang diperiksa apa aja sih dok? Kayak kadang orang bayangin itu udah ngeri ya dok. Takut ya dok. Iya, periksa ke dokter mata itu kan alatnya gede-gede. Sebenarnya, jadi kalau pasien itu nanti datang ke poliklinik mata, tentu pemeriksaan pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan tajam penglihatan ya. Dari visusnya berapa, apakah masih bagus, masih bisa melihat dengan betul semua, atau sudah mulai ada gangguan penglihatan. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan menggunakan alat slit lamp untuk bisa mengetahui bagian depan bola matanya, karena gangguan mata yang disebabkan oleh diabetes mellitus itu sebetulnya bukan hanya retinopati diabetika, tapi bisa yang lain, bisa mengakibatkan glaukoma, tekanan bola matanya menjadi meningkat, bisa juga mengakibatkan katarak, sehingga pemeriksaan bagian depan, segmen depan dari bola mata itu tetap kita perlukan untuk bisa mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan segmen belakang dari bola mata dengan menggunakan pemeriksaan funduskopi, baik itu menggunakan direct, menggunakan lensa, atau menggunakan funduskopi indirect. Nanti kita bisa menilai kondisi retinanya seperti apa. Karena seperti yang tadi saya bilang, jelaskan bahwa pada retinopati diabetika mungkin pada pemeriksaan funduskopi kita bisa menemukan ada perdarahan di sana, kemudian ada eksudasi dari lipid di sana, jadi ada hard exudat, ada soft exudat, bisa jadi pembuluh darahnya mengalami pelebaran, bisa juga mengalami pembengkakan, baik itu di pinggir atau terutama kalau terletak di daerah makula atau di pusat penglihatan pada mata. Gitu dok. Ya. Kemudian tadi dok, seandainya sudah terjadi nih dok retinopati, bisa diobati kan dok? Ya. Pengobatan untuk pasien retinopati diabetika sendiri itu semuanya tergantung dari derajatnya. Derajat pada retinopati diabetika itu jadi ada 2 dok. Jadi retinopati diabetes itu ada 2, ada non-proliferatif diabetik retinopati dan ada proliferatif diabetik retinopati. Pada non-proliferatif diabetik retinopati itu terbagi menjadi 3.
Ada derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Pada derajat ringan dan sedang kita tata laksananya itu evaluasi 3-4 bulan sekali. Pada derajat yang non-proliferatif diabetik retinopati yang derajat berat, itu kita evaluasinya lebih sering, mungkin 1 bulan sekali. Pada tahapan lebih lanjut, proliferatif diabetik retinopati, nah ini kita mulai melakukan tata laksana, seperti misalnya laser ya dok, laser pada retina, yang fungsinya adalah, seperti kita tahu pada pasien retinopati diabetika itu terjadi kebocoran pada pembuluh darahnya. Padahal darah itu fungsinya untuk mengangkut nutrisi, untuk mengangkut oksigen pada jaringan, terutama di sini retina ya dok. Jadi kalau ada kebocoran di sana, maka kemungkinan besar retinanya akan mengalami gangguan kekurangan oksigen karena transport oksigennya nggak nyampe. Ketika dia mengalami kekurangan oksigen, akibatnya hipoksia dan berlanjut menjadi iskemik retina. Pada kondisi iskemik retina ini, dia akan menimbulkan suatu reaksi di dalam bola mata, itu terjadi peningkatan VEGF di sana, sehingga akan terbentuklah pembuluh darah baru. VEGF itu adalah suatu protein alami di dalam tubuh yang fungsinya untuk mengatur pembuluh darah baru, pembentukan pembuluh darah baru. Jadi ketika terjadi iskemik pada retina, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkan pembuluh darah baru, di mana struktur dari pembuluh darah baru itu tipis, jadi dia juga lebih mudah lagi bocor, lebih mudah lagi bengkak di sana, sehingga ketika kalau misalkan lasernya sudah kita lakukan, kalau kita menjumpai ada pembengkakan, baik itu terutama di pusat ya, di makulanya, pusat penglihatan saraf mata, kita melakukan tindakan injeksi. Injeksi anti VEGF untuk bisa menekan terbentuknya pembuluh darah baru dan pembengkakan di area makulanya. Baik. Gitu. Jadi tindakannya bisa laser retina tadi ya dok, kemudian bila masih belum bisa diatasi dengan hanya laser, maka dokter mata akan melakukan penyuntikan gitu ya dok. Suntiknya di bola mata ya dok? Iya dok. Sebetulnya mungkin kalau sobatku pada dengar mungkin agak kaget gitu bu, bola agak matanya ngeri disuntik. sih. Iya. Tapi sebetulnya itu tindakan yang minimal invasif, jadi gitu, tindakannya memang dilakukan di ruangan bedah, tapi hanya sebentar sebetulnya, kurang dari 2 menit tindakannya. Cuman memang pasien biasanya udah takut duluan, tapi sebetulnya kalau menurut pengalaman dari saya tanya ke pasiennya sih, beliaunya tidak merasakan rasa sakit, cuma tegang aja karena ngerasa matanya akan disuntik. Tapi sebetulnya itu adalah tindakan yang minimal invasif. Satu lagi dok, saya lupa. Kalau pada stadium yang sampai berat dalam artian ada perdarahan di dalam bola matanya, sampai mungkin ada tarikan pada bagian retinanya sehingga bisa terjadi pengangkatan retina atau mungkin ada lubang di sana akibat tarikannya, kita akan melakukan tindakan pembedahan vitrektomi, begitu dok. Vitrektomi ini yang diangkat apanya nih dok? Jadi tergantung vitrektominya karena apa. Kalau memang misalkan karena ada perdarahan di bagian dalam bola matanya, yang dibersihkan perdarahannya. Jadi gumpalan darahnya dibersihkan gitu ya dok. Kalau sampai misalkan ada tarikan di bagian saraf matanya atau hingga menimbulkan lubang, ya pasti tarikannya kita lepaskan. Lalu lubangnya nanti dilaser supaya dia tetap bisa melekat. Karena kalau dibiarkan saja, maka tarikannya akan bertambah luas, dan akibatnya penglihatannya akan bertambah turun, bahkan bisa sampai dengan hilang. Baik. Jadi kalau tadi sudah banyak dijelaskan nih oleh Dokter Nilam, sobatku sekalian, tindakannya juga ternyata kan ada semacam gradingnya juga ya dok. Dari tadi kalau yang laser ini mungkin yang paling ringan, dan ini jelas tanpa operasi juga ya dok. Tindakannya juga paling cepat ya. Jadi pasien akan jauh lebih nyaman dan proses penyembuhannya pun juga cepat ya dok. Iya dok. Kemudian kalau ternyata dengan laser belum berhasil, barulah dengan penyuntikan dan kemudian yang terakhir dengan pembedahan. Nah mungkin kalau melihat grading tindakannya ini, maka sesuai yang tadi di advice Dokter Nilam di depan gitu ya, semakin cepat diketahui berarti semakin cepat bisa ditindaklanjuti. Harapannya juga tindak lanjutnya menggunakan tindak lanjut yang paling ringan sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya dok. Baik. Nah dok, kalau bicara tentang komplikasinya nih dok, kadang-kadang tadi mungkin ada yang memang nggak sadar dok, karena kan
gangguannya berarti bisa terjadi hanya pada satu mata nih, nggak mesti di dua mata sekaligus kan dok? Gini, kalau penyakit sistemik tuh selalu kena dua-duanya dok. Cuma mungkin ada perbedaan derajat antara mata kanan dan kiri, mata kiri ya. Kenanya dua-duanya. Oh gitu, baik. Nah mungkin kalau tadi dengan screening awal, ternyata screening awalnya kelewat nih dok. Kemudian akhirnya ada keterlambatan. Yang ditakutkan apa sih dok selain terjadi kebutaan tadi dok? Pada pasien retinopati diabetika yang sudah mencapai tahapan yang berat, komplikasinya pasti hal yang bisa muncul satu, bisa ada perdarahan di bagian dalam bola matanya, bisa ada tarikan dari retina matanya sehingga dia bisa terlepas atau bahkan bisa menimbulkan lubang di sana. Kemudian bisa juga ada komplikasi yang lain dokter, misalnya terjadi glaukoma akibat timbulnya pembuluh darah baru di bagian depan dari bola matanya atau di bagian sudut dari bola matanya sehingga aliran air yang ada di dalam bola matanya jadi terhambat, atau bisa juga menjadi katarak yang lebih awal dan lebih cepat munculnya. Jadi memang pada bagian mata kita titik beratnya adalah tajam penglihatan. Jadi begitu komplikasinya menjadi lebih berat, tajam penglihatannya jadi lebih turun, itu kita akan berusaha sekeras mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mempertahankan penglihatan yang masih ada untuk mencegah jangan sampai timbul kebutaan. Begitu dok. Oke. Nah yang terakhir nih mungkin dok. Ya. Yang paling penting nih. Tips dari dokter Nilamu untuk mencegah terjadinya retinopati diabetik. Ya, silahkan dok. Tadi kita sudah belajar bersama-sama bahwa pada pasien diabetes bisa sampai muncul retinopati diabetika atau faktor utamanya adalah dari durasi sakitnya. Jadi begitu pasien itu sudah terdeteksi diabetes mellitus, maka sudah selayaknya dia melakukan pemeriksaan screening mata awal supaya proses perburukannya bisa dicegah. Gitu ya dok, satu itu. Dua, ketika pasien itu sudah terdiagnosis retinopati diabetika, faktor utamanya adalah kadar glukosa di dalam darahnya. Jadi harapan saya pada pasien diabetes mellitus itu punya kontrol kadar gulanya lebih ketat. Jadi jangan sampai bulan ini ingat, bulan depan kilaf gitu ya. Kalau hal itu terjadi terus, perusakannya bisa terus bertahap berjalan, jadi progresif ya betul gitu ya, dok. Dari tahap awal, dari tahap ringan sampai dengan tahap berat jadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, kontrol tensinya, karena biasanya penyakit sistemik itu datangnya bareng-bareng gitu ya dok, jarang yang cuman satu tuh jarang. Dari sepengalaman saya ketika bekerja di poli, pasien diabetes biasanya juga punya hipertensi, jadi kontrol hipertensinya juga jauh lebih baik supaya pembuluh darahnya bisa lebih kondisinya lebih baik gitu ya dok. Lalu kolesterolnya juga dijaga, merokoknya berhenti, dan yang paling awal adalah yang paling penting menurut saya adalah screening ke dokter mata begitu pasien itu terdeteksi diabetes mellitus. Terkait laser tadi dok, ya. Sebetulnya adakah penyakit mata lainnya yang bisa juga ditangani menggunakan laser retina tadi dok? Ya. Jadi kasus laser retina itu tidak hanya digunakan pada pasien diabetik retinopati yang sudah ada pembuluh darah barunya, tidak itu saja dok, tapi bisa dilakukan untuk kasus yang lain. Misalnya pada pasien orang yang minus tinggi, kalau minus tinggi itu kan penyebabnya yang paling sering karena panjang bola matanya lebih panjang dibandingkan dengan orang normal. Jadi area retina yang menempel di dinding bola matanya otomatis menjadi lebih tipis. Jadi biasanya pada pasien yang mengalami minus itu di area perifernya atau di area pinggirnya itu dia lebih tipis retinanya. Ketika dia lebih tipis punya kecenderungan untuk lebih mudah lepas. Jadi ketika pada saat kita melakukan pemeriksaan funduskopi, kita menemukan bahwa ada area perifer dari retinanya mengalami penipisan atau mungkin sudah ada lubangnya di sana karena saking tipisnya, itu kita bisa melakukan pencegahan dengan menggunakan laser retina. Jadi nanti lubangnya kita laser supaya dia tetap melekat di sana, tidak melanjut jadi lepas gitu. Atau bisa juga pada kasus stroke mata yang mengakibatkan adanya iskemik juga di retinanya, itu bisa kita juga melakukan tindakan laser pada retina yang iskemik supaya tidak ada peningkatan VEGF di dalam bola mata sehingga terbentuk pembuluh darah baru gitu dok. Nah kalau yang minus tinggi ini sebenarnya kan kasusnya juga lumayan banyak ya dok.
itu kalaupun sudah terjadi gangguan, terutama di area pinggir tadi, itu memang belum menimbulkan gangguan juga ya dok? Kalau pasien biasanya mengeluhkannya yang pertama ada titik hitam terbang-terbang. Oh, gitu. tetap ya, tetap ada lalu, gejala awal ya, sebetulnya betul. ya. Yang kedua mulai ada seperti ada kilatan cahaya di dalam bola matanya. Kalau kita menyebutnya flashes. Kalau begitu ada keluhan itu kita akan melakukan evaluasi. Tapi tidak semua pasien minus tinggi di laser, tidak juga ya. Jadi ada kriterianya. Mungkin mata yang sebelahnya sudah mengalami retinanya lepas, mata yang sebelahnya minus tinggi, sudah ada penipisan di area retinanya. Nah itu kita biasanya melakukan tindakan laser. Jadi tidak semua kasus minus tinggi kita lakukan laser, tapi ada indikasinya. Jadi ternyata banyak nih sobatku yang bisa di screening oleh dokter mata, dan karena mata adalah jendela dunia, maka memang penting sekali bagi kita semua untuk selalu memperhatikan dan menjaga kesehatan mata kita ya dok. Iya. Dan sebagai informasi bagi para sobatku sekalian, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga bisa melayani tindakan laser retina. Sobatku bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Dr. Yani Nilam. Beliau ada di Poliklinik Mata Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, sobatku bisa kontak langsung ke nomor yang ada di bawah ini. Dr. Nilam, terima kasih banyak ya dok. Penjelasannya sangat detail dan sangat jelas. Lain kali kolaborasi lagi ya dok, membahas topik-topik tentang gangguan mata yang lain ya dok. Sebetulnya banyak juga kasus mata yang kita alami sehari-hari ya dok. Baik. Sobatku, diabetes memang tidak bisa disembuhkan, tetapi diabetes bisa dikendalikan, sehingga komplikasi yang mungkin timbul juga bisa dicegah dan kualitas hidup kita tetap bisa terjaga dengan baik. Dari Garden Hospital, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kami undur diri. Salam hangat selalu dari kami dan salam teduh untuk sembuh.